Oke, terima kasih. Kalau tadi Pak Isa itu bicara SPR pada permukaan lapisan emas, sekarang kita akan melihat SPR juga, tapi pada platform yang berbeda, bukan lapisan emas, tapi butiran emas, partikel emas yang sangat kecil. Sebelumnya, saya akan share dulu CV dari Ibu Priastuti Wulandari. Ibu Priastuti Wulandari itu mendapatkan S1-nya dari program studi fisika dari Universitas Pajajaran, kemudian dilanjutkan master di ITB, fisika juga, kemudian S3-nya di Tokyo Institute of Technology, lalu 2 kali postdoc di Tohoku University pada tahun 2008 sampai 2009, lalu postdoc di Kyushu University tahun 2017. Ibu Priastuti Wulandari itu sejak 2010 itu sudah berkecimpung dengan nanopartikel untuk melihat surface plasmon resonan pada partikel tersebut. Kemudian juga bekerja di solar cell ya, antara lain bagaimana memasukkan nanopartikel itu ke solar cell. Kemudian solar cell jenis dye-sensitized solar cell, dan terakhir itu solar cell jenis dari bahan perovskite. Lalu sejak 2015 itu juga bekerja di bagaimana mengfungsionalisasi nanopartikel emas itu untuk keperluan biosensor. Bu Priastuti itu 2 kali mengikuti Winter College di ICTP Italia tahun 2010 dan 2019. Baik, demikian riwayat hidup dari Ibu Priastuti Wulandari. Saya persilakan Bu Wulan untuk memulai presentasinya. Waktu yang diberikan itu 20 menit. Oke, terima kasih Pak Henry. Suara saya terdengar Pak ya? Ya, terdengar. Oke, saya akan share screen saya. Oke, terlihat Pak ya? Ya. Sebentar, saya coba slideshow. Oke, seperti ini kelihatan ya Pak? Oke, saya akan mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih pada panitia webinar yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing di dalam rangka IDL 2020 kali ini. Ya. Perkenalkan, saya Priastuti Wulandari, saya dari kelompok keahlian Fisika Magnetik dan Fotonik FMIPA ITB, dan saya juga anggota dari Himpunan Optik Indonesia. Oke, seperti yang dipaparkan oleh pembicara sebelumnya tentang bagaimana memanfaatkan biosensor atau sensor plasmonik ini untuk mendeteksi virus. Pada kesempatan ini juga saya akan mencoba men-share bagaimana memanfaatkan efek plasmon, terutama yang datangnya dari nanopartikel jenis logam untuk mendeteksi virus. Yang akan saya bahas ini masih bersifat basic ya. Jadi saya akan ceritakan juga beberapa contoh dari sensor plasmonik ini untuk mendeteksi virus yang sudah berkembang saat ini.
Oke, kira-kira outline-nya seperti ini. Jadi saya akan mulai dari membahas apa itu nanopartikel logam dan sifat uniknya yang kita sebut sebagai localized surface plasmon resonance. Kemudian saya juga akan jelaskan bagaimana cara mempersiapkan nanopartikel jenis logam ini untuk dimanfaatkan sebagai sensor. Dan saya akan ceritakan beberapa perkembangan dari sensor plasmonik nanopartikel ini untuk aplikasi deteksi virus, dan juga sensor plasmon kolorimetrik berbasis nanopartikel multilayer sheet yang sedang saya dan grup saya kembangkan saat ini. Oke, kita mulai dari membahas apa itu nanopartikel logam. Ya, nanopartikel logam ini memiliki sifat fisis dan kimia yang cukup unik, berbeda daripada keadaan bulk materialnya, di mana sifatnya ini sangat bergantung pada ukuran dan bentuk daripada si nanopartikel tersebut yang kita biasa sebut dengan quantum size effect. Sebagai contoh, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Di sini adalah alloy dari gold dan silver nanopartikel dengan ukuran kira-kira 4 nanometer, di mana yang bisa kita lihat dalam bentuk solution di gambar sebelah kanannya, perubahan warna yang terjadi ini akibat dari perbedaan konsentrasi antara silver terhadap gold nanopartikelnya. Kemudian gambar yang di bawahnya kita lihat di sini adalah gold nanorod, di mana perubahan warna dari solutionnya ini terjadi akibat rasio yang berbeda antara core metal dengan lapisan capping organik materialnya. Sedangkan gambar yang di bawahnya kita lihat di sini ini adalah contoh dari silver nanoprisma, dan perubahan warna yang terjadi ini akibat adanya perbedaan ukuran dari lateral size silver nanoprisma tersebut. Nah, selain mengidentifikasi nanopartikel dari warna yang ditampilkannya, kita juga bisa dengan mudah melihat dari serapan atau absorbansi nanopartikel dalam bentuk solution itu dengan menggunakan UV spektrometer, seperti kita lihat di gambar sebelah kanan, di mana untuk contoh kasus gold nanopartikel terjadi pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar ketika si nanopartikel ini memiliki size yang lebih besar. Nah, satu hal yang penting lagi terkait dengan nanopartikel itu adalah capping material, di mana ketika kita melakukan sintesis, mempersiapkan nanopartikel ini untuk aplikasi selanjutnya, kita harus memilih capping material, di mana capping material organik ini dia memposisikan diri untuk melindungi si core metal. Core metal dari keadaan koagulasi maupun fusion dari metal nanopartikel tersebut. Akibatnya, spesifik properties dari nanopartikel itu ditentukan oleh ketebalan di lapisan atau permukaan daripada nanopartikel. Sebagai contoh, misalkan kelarutannya di dalam solvent tertentu atau efek localized surface plasmon yang akan saya jelaskan. Nah, jenis-jenis organik material yang biasa dipakai menjadi capping daripada nanopartikel ini itu biasanya diambil dari jenis karboksilat, kemudian gugus thiol, gugus nitrit, dan lainnya, atau bahkan bisa menggunakan biomaterial. Oke, nah saya harus jelaskan terlebih dahulu apa surface plasmon resonan tersebut. Nah, surface plasmon resonan ini terjadi pada lapisan antara atau interface antara permukaan logam dengan bahan dielektrik. Jadi ini merupakan gelombang permukaan elektromagnetik yang non-radiatif, di mana berpropagasi secara dalam arah paralel di permukaan antara logam dengan lapisan dielektrik, seperti kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Jadi kita lihat di sini osilasi daripada kolektif elektron ketika dikenai oleh cahaya luar yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi dari gelombang plasmon tersebut. Nah, sifat ini kemudian sangat bergantung pada permittivity dari lapisan metal dengan dielektrik materialnya. Dan konstanta propagasinya bisa kita definisikan dengan persamaan seperti berikut. Nah, lalu bagaimana keadaan surface plasmon resonan ini ketika terjadi pada nanopartikel, ya?
terutama jenis perak atau emas, seperti kita lihat pada gambar di bawahnya. Di sini juga hal yang sama terjadi, di mana terjadi osilasi kolektif elektron ketika di-excite dengan cahaya. Dan ini akan menghasilkan medan listrik yang cukup besar. Dan pada area permukaan, ya area permukaan interface antara permukaan metal dengan bahan dielektrik di atasnya itu akan sangat sensitif sekali ketika ada penambahan material lain di atasnya. Sebagai contoh, bila kita adsorpsi dengan biomaterial seperti protein, maka akan terjadi yang namanya perubahan indeks bias. Nah, untuk nanopartikel ini sifat localized surface plasmon ini bergantung pada ukuran dan bentuk daripada nanopartikel. Sebagai contoh, untuk gold atau silver nanopartikel dengan ukuran masih di bawah dari panjang gelombang yang digunakan untuk excite light-nya, itu memiliki surface plasmon di sekitar 510 nanometer. Nah, dari keadaan seperti ini, artinya keadaan yang sangat sensitif di atas permukaannya dan timbulnya localized surface plasmon, kemudian bisa dimanfaatkan untuk aplikasi salah satunya sebagai biosensor. Nah, sekarang kedudukan metal nanopartikel di dalam biosensor bisa kita lihat di sini. Kalau tadi kita lihat dari paparan pemateri sebelumnya bagaimana pemanfaatan biosensor atau biosensor teknik yang biasa digunakan saat ini itu adalah ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay, yaitu prinsipnya melihat interaksi antara antibodi dengan antigen ketika dimasukkan ke dalam lubang yang berjumlah sekitar 96, kemudian kita amati perubahan warnanya dengan diinisiasi oleh enzim. Sedangkan contoh teknik yang lain adalah menggunakan setup SPR, ya. Jadi di sini kita bisa melihat secara real time keadaan ketika kita masukkan jenis biomaterial di atasnya, jadi kita bisa melihat interaksi antara probe dengan analyte-nya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nanopartikel? Sejauh ini, nanopartikel memang dipakai untuk meningkatkan intensitas sinyal dan juga memperbaiki reliability daripada hasil diagnosisnya. Nah, pada umumnya, karena nanopartikel ini mudah untuk berubah warnanya ketika kita melakukan adsorpsi material di lapisan permukaannya, maka ini bisa dimanfaatkan sebagai detektor kolorimetrik. Detektor kolorimetrik ini adalah metode deteksi yang bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang, dan akibatnya ini adalah metode yang cukup simpel dan mudah, jadi artinya tidak memerlukan sistem yang kompleks dari segi elektrik maupun dari segi optiknya. Oke, nah sebelum saya bahas tentang biosensor atau colorimetric sensor itu, saya akan coba bahas sedikit bagaimana caranya mempersiapkan atau melakukan sintesis daripada gold dan silver nanopartikel. Nah, pada umumnya untuk keperluan sensor, gold nanopartikel yang dipakai ini adalah gold nanopartikel yang di-capping dengan citrate, jadi dengan gugus karboksilate yang menempel di permukaan dari gold nanopartikel. Nah, material utama yang digunakan itu adalah chloroauric acid yang larut di dalam air, kemudian sebagai capping materialnya digunakan trisodium sitrat dihidrat dengan struktur molekul seperti pada gambar ini. Nah, karena ini prosesnya adalah reduksi, maka proses pembentukan nanopartikel ini dapat terjadi kurang dari 5 menit, sehingga terbentuk nanopartikel dengan ukuran tertentu seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Selain itu juga ada beberapa cara dengan menggantikan capping material itu dengan bahan olil amin sehingga si nanopartikel ini bisa larut di dalam organic solvent seperti yang bawah ini. Contohnya adalah capping gold nanopartikel menggunakan olil amin dan prosesnya juga dilakukan dengan cara reduksi. Nah, sampai tahapan kita melakukan sintesis dengan reduksi ini, ada satu tahapan yang penting sebelum kita aplikasikan sebagai biosensor, kita harus melakukan yang
namanya purifikasi. Karena pada proses sintesis ini kita tidak bisa menjamin bahwa 100% dari material utama itu akan menjadi nanopartikel. Jadi kita harus melakukan purifikasi untuk membuang ekstra daripada capping material ataupun ion daripada gold nanopartikel yang tidak terpakai. Nah, purifikasi yang dilakukan ini kita lakukan dengan sentrifugasi dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi di atas 10.000 rpm, untuk mendapatkan solution dari gold nanopartikel seperti diperlihatkan pada gambar sebelah kanan. Jadi tipikal karakteristik untuk gold nanoparticle in solution itu adalah merah. Ya, kemudian selanjutnya dari sintesis tersebut kita biasa melakukan karakterisasi yang cukup mudah, ya. Jadi dengan menggunakan tem untuk melihat size dan shape daripada nanopartikel tersebut dan juga melihat absorbansi kurva plasmonik dari nanopartikel yang dihasilkan. Sebagai contoh dari sintesis gold citra tadi itu didapatkan diameternya sekitar 15 nanometer, begitu juga untuk yang capping olil amin. Dan karena ukurannya hampir sama, maka untuk kurva daripada plasmoniknya, puncak plasmoniknya juga tidak terlalu berbeda, dan dalam hal ini didapatkan puncak plasmoniknya itu sekitar 521 dan 527 nanometer untuk capping sitrat dan olil amin. Nah, karena satu hal yang penting seperti saya ceritakan tadi, karena kita harus melakukan purifikasi, maka kita harus melakukan karakterisasi yang paling mudah itu dengan menggunakan FTIR. Jadi di sini kita membandingkan antara capping material citrate saja dan citrate ketika dia tercapping di gold nanopartikel tersebut. Nah, ternyata bisa kita amati di sini terjadi perbedaan peak position dan juga enhance dari peak tersebut akibat adanya localized surface plasmon. Seperti kita lihat di gambar yang bawah, mungkin tidak terlalu jelas, tapi seperti yang saya tunjukkan di sini, untuk ikatan karboksil, ternyata ini berbeda sekali ketika karboksil ini dia menempel di gold nanopartikel dibandingkan dia dalam keadaan free. Jadi karboksil ini bisa dikatakan dia sudah berada di lingkungan daripada si localized surface plasmon gold nanoparticle. Nah, setelah ini tercapai, baru kita bisa melakukan aplikasi selanjutnya sebagai sensor. Nah, ini saya akan ceritakan sekilas saja bagaimana untuk sintesis silver nanopartikel. Jadi sama, hanya suhunya yang digunakan lebih tinggi daripada gold nanopartikel. Nah, untuk silver nanopartikel yang sudah kita coba di lab ini menghasilkan ukuran sekitar 5 nanometer, jadi lebih kecil dibandingkan dengan gold nanopartikel dengan puncak absorbansinya di sekitar 427 nanometer. Oke, nah sekarang saya akan coba membahas beberapa perkembangan daripada aplikasi nanopartikel jenis emas untuk colorimetric sensor. Sebagai contoh yang pertama, ini adalah pemanfaatan gold nanopartikel untuk mendeteksi DNA sequence ya, yang berbasis pada interaksi elektrostatik antara DNA dengan gold nanopartikel. Nah, tadi mungkin presenter sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ada dua kondisi DNA, yaitu single strand DNA dan double strand DNA. Di mana untuk kasus yang ssDNA ini, karena dia lebih terbuka, artinya dia mudah berinteraksi dengan gold, ya, akibat dia cukup open dibandingkan dengan yang dsDNA atau double strands, karena dia mempertahankan bentuk helix structure-nya, sehingga dia seolah-olah menggulung, akibatnya dia sulit berinteraksi dengan gold nanopartikel. Karena keadaan menggulung ini kita melihatnya dia sebagai muatan yang negatif karena dari gugus sulfatnya ya, sulfat daripada si DNA tersebut. Nah, akibatnya kita hanya bisa mengamati untuk keadaan yang ssDNA. Nah, mekanismenya secara sederhana seperti ini. Jadi setelah kita sintesis spesifik untuk pengamatan virus tertentu. Nah, untuk kasus ini
virus yang akan diamati itu adalah virus SARS yang generasi pertama. Jadi sekitar ini papernya tahun 2004, jadi SARS untuk generasi yang pertama. Jadi target DNA-nya itu adalah DNA untuk virus SARS yang generasi pertama. Nah, kalau kita amati di sini ketika probe dengan targetnya itu match, artinya sama, maka dia akan berhibridisasi sehingga menimbulkan atau mengakibatkan adanya agregasi daripada nanopartikel. Dan ini ditandai dengan solution yang berwarna dari merah ke arah biru. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar yang di bawah ini ya. Jadi solutionnya yang gambar sebelah kiri ini untuk keadaan nanopartikel saja. Kemudian yang sebelah kanan itu setelah ditambahkan atau dihibridisasi dengan DNA probe ya. Dan semakin ke kanan ini setelah ditempelkan target DNA. Jadi kita akan mendapatkan warna biru, artinya terjadi agregasi pada nanopartikel tersebut. Dan ini juga bisa diamati dari kurva UV vis-nya. Jadi setelah untuk gambar yang pertama kita masih bisa melihat dengan jelas puncak plasmoniknya, tapi setelah ditempel dengan target DNA dia terjadi penurunan puncak plasmonik karena terjadinya agregasi pada nanopartikel tersebut. Dan yang di bawah ini adalah proses dehibridisasi, jadi kita lakukan pencampuran antara DS dan ssDNA, dan ketika ssDNA-nya itu semakin banyak, maka kita akan mendapatkan warna yang merah, artinya gold nanopartikel ini stabil di dalam larutan. Nah, contoh kasus yang lainnya bisa kita lihat di sini untuk nanopartikel biosensor dengan base gold nanopartikel yang digunakan untuk mendeteksi virus hepatitis C ya. Jadi RNA dari virus hepatitis C. Nah, mekanismenya juga sama seperti sebelumnya. Jadi kita lihat di sini. Jadi setelah kita mempersiapkan gold nanopartikel yang di capping dengan citrate, kemudian dilakukan hibridisasi dengan menggunakan gugus thiol. Jadi thiol ini sebagai probe-nya. Kemudian ditempelkan RNA yang spesifik untuk virus hepatitis C atau yang tidak spesifik untuk hepatitis C. Jadi yang hijau ini yang spesifik untuk hepatitis C dan yang biru ini untuk yang tidak spesifik. Nah, kita lihat ternyata untuk yang spesifik terhadap hepatitis C virus, dia berhibridisasi dengan gugus thiolnya sehingga kita bisa melihat capping citrate-nya menjadi gambar yang bawah ini, jadi lebih panjang. Sedangkan untuk yang tidak spesifik, dia tidak bisa berikatan dengan thiol, sehingga kita hanya bisa melihat capping-nya itu adalah thiol itu sendiri, sedangkan RNA-nya itu lepas atau berada di lingkungan daripada solution-nya. Nah, kemudian sebagai penginduksinya digunakan nanopartikel lain dari gold, tapi dengan capping materialnya ini bermuatan positif, sehingga kita bisa melihat interaksi antara material capping dengan gold nanopartikel yang bermuatan positif. Sebagai contoh, misalkan yang atas, ini karena bagian luarnya ini muatan negatif daripada si thiolnya, kemudian kita campurkan gold nanopartikel yang bermuatan positif, maka terjadi interaksi antara gold penginduksi dengan capping material ini, sehingga antara gold di bagian utama dengan gold nanopartikel pendatangnya ini akan saling berdekatan dan akhirnya dia akan beragregasi, dan ini ditandai dengan solution yang berwarna biru. Sedangkan untuk kasus yang kedua yang menggunakan spesifik RNA untuk virus, di sini kita lihat bahwa akibat adanya hibridisasi, maka kation positif dari gold penginduksinya ini memiliki jarak atau terhalang oleh kehadiran RNA ini, sehingga ini menjaga kestabilan daripada gold nanopartikel di dalamnya. Dan akibatnya kita bisa melihat solutionnya itu tetap berwarna merah. Jadi sampai dengan tahap ini kita bisa mengindikasikan bahwa kalau solutionnya berwarna biru, maka dia kita tandai sebagai sampel yang negatif, sedangkan yang merah ini sebagai sampel positif. Nah, kemudian untuk melengkapi pembuktian dari warna yang dihasilkan tadi, colorimetric, kita juga bisa buktikan dengan menggunakan
kurva UV spektral, jadi melihat absorbansi dari larutan tersebut. Kita bisa lihat dari kurva sebelah kanan saja di sini. Jadi yang berwarna hitam ini adalah AU probe-nya yang ditempel dengan tiol tadi. Kemudian yang warna merah ini setelah dihibridisasi dengan RNA positif ya untuk virus, dan kemudian ditambahkan gold dengan kation atau dengan muatan positif ya. Dan ketika dia memang solution membentuk, artinya dia match antara atau RNA-nya itu adalah positif ya, maka dia akan menampilkan kurva yang berwarna merah. Sedangkan kalau negatif, dia akan menampilkan kurva yang berwarna hijau, artinya dia beragregasi ya. Kemudian contoh yang lain ini menggunakan capping untuk kation yang lain ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Jadi di sini menggunakan dua jenis kation, jadi ada yang menggunakan cisteamin dan satu lagi adalah CTAB, jadi menggunakan base amonium bromide. Ternyata untuk yang capping cisteamin untuk kation yang positifnya itu lebih baik dibandingkan dengan amonium bromide. Jadi secara umum bisa kita lihat dari perubahan warna yang mencolok untuk menunjukkan bahwa sampel itu positif atau negatif. Kemudian contoh yang lainnya ini untuk kasus penggunaan biosensor dengan menggunakan gold nanorod. Jadi di sini gold nanorod-nya itu di capping dengan menggunakan gugus tiol. Bisa kita lihat skemanya di sini. Maaf, jadi ini menggunakan amonium bromide ya. Jadi seperti kasus sebelumnya. Jadi bukan tiol. Kemudian ditempelkan dengan antibody ya. Jadi dari amonium bromide kemudian ditempelkan antibody sebagai probe-nya dan antigennya ya sebagai targetnya. Dan ini dilakukan di dalam berbagai solution ya. Jadi ada yang buffer, kemudian serum ataupun menggunakan plasma dari darah. Nah, ketiganya ini menunjukkan hasil yang sama. Jadi ketika nanopartikel itu ditambahkan probe dan juga target dari material yang mau dideteksi, maka terjadi pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Seperti misalkan pada hasil kurva absorbansi sebelah kanan. Jadi yang berwarna hitam ini adalah gold nanorod-nya. Kemudian yang warna merah itu setelah dihibridisasi dengan menggunakan antibody, dan yang hijau setelah ditempel dengan antigen. Jadi dia semakin kurvanya semakin bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Nah, seperti itu contohnya penggunaan daripada gold nanoparticle sebagai colorimetric di dalam solution. Nah, baru-baru ini juga dikembangkan bagaimana memanfaatkan sifat kolorimetrik daripada nanopartikel ini, tapi bukan dalam bentuk solution. Jadi sudah dalam bentuk dua dimensi, dalam bentuk flat substrate, namun tetap menghasilkan perubahan warna yang sangat menonjol. Nah, ini sedang dikembangkan oleh lab di mana saya bekerja. Jadi di sini coba dikembangkan colorimetric sensornya itu menggunakan inisiasi substrate-nya itu dari silver nanoparticle. Jadi kita lakukan layer by layer silver nanoparticle sebagai substrat inisiasi. Jadi bisa kita lihat di sini proses penempelan silver nanoparticle dilakukan secara Langmuir Shiver teknik ya. Jadi kita larutkan, kita suntikan larutan daripada silver nanoparticle itu di atas permukaan air dengan air dari media albitraf ini ya, seperti gambar sebelah kiri. Jadi yang warna biru ini adalah larutan daripada silver nanoparticle, kemudian kita geser di samping kiri dan kanannya itu ada bar untuk menjamin silver nanoparticle ini tersebar merata dan dia berdekatan satu dengan sama lainnya ya, sehingga kita dapatkan single atau monolayer structure-nya itu seperti gambar yang di bawah ya. Nah, kurva ini hanya untuk menunjukkan kalau tekanan yang kita berikan ya, atau surface tension-nya itu sudah maksimal ya. Nah, untuk silver nanoparticle dalam keadaan
single layer ya dalam 2 dimensi itu menampilkan surface plasmon itu di daerah sekitar 550 nanometer. Nah, ini juga bisa kita lihat dari perubahan warnanya. Ternyata kalau kita melakukan satu lapisan silver nanopartikel, dia akan memunculkan warna merah seperti ini. Kemudian setelah itu kalau kita tambahkan misalkan sampai 3 layer, maka dia akan mengalami perubahan warna. Dan ketika di atasnya, karena ini akan diaplikasikan sebagai colorimetric sensor, maka sebagai probe-nya itu ditambahkan gold nanopartikel yang di-capping dengan olil amin. Jadi gambar yang ketiga ini yang agak keunguan, ini setelah silver nanopartikel itu ditempel dengan gold nanopartikel sebagai probe untuk tempat menempel biomaterial yang lainnya selanjutnya. Nah, cara yang lainnya selain dengan menggunakan AU gold nanoparticle capping olil amin, juga dilakukan penumbuhan atau dengan menggunakan probe dari gold nanoparticle dengan capping citrat seperti gambar di sebelah kiri. Nah, untuk keperluan gold nanoparticle dengan capping citrat, ini kita butuh probe-nya itu dari biomaterial jenis biotin dan streptavidin. Jadi dia sebagai penginisiasi supaya dapat menangkap atau tempat menempel dari material target selanjutnya. Jadi bisa kita lihat di sini ketika dia sudah ditempel dengan probe material terjadi perubahan warna. Ya, dan kalau secara umum kita lihat di sini perubahan warnanya juga cukup dominan. Jadi untuk keadaan sebelum gold nanopartikel itu ditempelkan dia masih merah, kemudian seiring bertambahnya konsentrasi daripada lapisan gold nanopartikel yang di-capping dengan biotin tadi, maka dia menuju ke arah ungu seperti ini. Dan disertai dengan adanya pergeseran puncak plasmonik. Ya. Mohon maaf Bu, waktunya sudah habis. Ya. Sudah selesai, satu slide lagi Pak. Jadi ini sebagai bahan perbandingan saja kalau kita tidak menggunakan silver nanopartikel sebagai lapisan penginisiasi, maka perubahan warna yang terjadi tidak begitu dominan. Jadi memang hal utama yang harus dilakukan kalau kita membuat biosensor dengan 2 dimensi, itu kita harus mempersiapkan lapisan inisiasinya yang cukup baik. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Wulan atas presentasinya yang menarik mengenai penggunaan nanopartikel untuk berbagai mendeteksi berbagai virus, bagaimana penyiapan preparasi materialnya dan sebagainya. Saat ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Institut Teknologi Sumatera, ya Pak Lukman, Pak Mulyadi Ramli dari Syahkuala, Pak Sandi, Dian Sandi dari UI, Pak Faldi dan Pak Suhandoko dari ITB, lalu Ibu Lucy dari Institut Teknologi Kalimantan. Pertanyaannya mengenai ya, antara lain ya, bagaimana mengontrol ukuran nanopartikel yang cocok untuk mendeteksi virus ya. Jadi bagaimana mendeteksi virusnya? Apakah hanya bersifat memakai optical spektroskopi saja ya? Kemudian apakah gold nanopartikelnya bisa diganti dengan alloy yang lain, misalnya AU, CU ya, emas dan tembaga misalnya. Kemudian bagaimana, apakah mungkin ya target itu membunuh virus COVID melalui teknik, jadi ini bukan mendeteksi tapi membunuh virusnya menggunakan teknik plasmonic heating ya. Saya rasa itu dulu, silakan dijawab. Oke, yang pertama ya Pak ya, ini terkait dengan ukuran daripada nanopartikel ya. Jadi kalau untuk keperluan nanopartikel ini sebagai
sensor untuk mendeteksi virus, ya tentu kita harus tahu ukuran virusnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ukuran dari virusnya, baru kita bisa memikirkan bagaimana mempersiapkan ukuran daripada nanopartikel tersebut. Ya, jadi memang betul kita bisa merancang sebelumnya ukuran nanopartikel yang akan kita buat. Nah, ukuran nanopartikel itu sangat bergantung pada banyaknya atau konsentrasi dari core metal sebagai material utamanya. Ya, kalau misalkan kalau untuk gold nanopartikel itu menggunakan chloroauric acid, kemudian selain core metalnya yang harus kita pikirkan juga adalah konsentrasi daripada capping materialnya. Jadi untuk kasus yang sudah saya coba, misalkan kalau kita ingin membuat nanopartikel dengan ukuran sekitar 15 nanometer, maka kita memerlukan capping dengan konsentrasi daripada capping dengan gold nanopartikel itu sekitar rasio 1 banding 1. Kemudian kalau untuk gold nanopartikel yang lebih besar ukurannya, maka kita harus memikirkan juga berapa konsentrasi daripada gold dan juga cappingnya. Terlebih lagi kalau kita mau coba jenis capping yang lain, misalkan selain citrate menggunakan olil amin atau menggunakan thiol, maka kita harus pikirkan hal tersebut, baik itu secara stokiometri maupun cara kimiawi yang lainnya. Ya. Namun sejauh ini yang sudah saya coba itu baru membuat nanopartikel emas dengan ukuran sekitar range-nya antara 10 sampai dengan 50 nanometer. Seperti itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana kemungkinan kalau diganti dengan nanopartikel logam jenis yang lainnya. Ya, di sini banyak orang melakukan atau peneliti menggunakan nanopartikel karena nanopartikel ini dia mempunyai plasmonik atau kurva plasmonik di daerah cahaya tampak. Karena ini untuk keperluan colorimetric sensor, maka kita akan mencari daerah-daerah yang memang bisa kita lihat secara mata langsung. Jadi salah satunya itu adalah gold nanopartikel. Bahkan meskipun saya kembangkan silver nanopartikel, sejauh ini juga belum banyak dikembangkan sebagai colorimetric sensor, kecuali sebagai penginisiasi yang saya jelaskan tadi. Jadi memang sejauh ini masih orang masih banyak berkecimpung menggunakan gold nanopartikel. Seperti itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu apa ya tadi Pak ya? Membunuh virusnya. Oh oke. Kemungkinan untuk jadi bukan untuk mendeteksi virus tapi membunuh virusnya. Ini sebenarnya juga sedang jadi ada suatu studi yang saya lakukan bersama rekan di KK, bagaimana kemungkinan pemanfaatan nanopartikel ini untuk membunuh virus yang berada di area daripada localized surface plasmon dengan salah satunya menggunakan pemanasan. Dari beberapa literatur memang ada studi tentang ini, jadi dilakukan pemanasan untuk membunuh virus dengan suhu tertentu ya, suhu daripada karakteristik gold nanopartikel itu sendiri dan juga capping materialnya. Nah, memang ada kemungkinan untuk itu, namun sejauh ini memang kita masih coba kembangkan itu juga. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wulan. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita nggak memungkinkan, kita akan tutup sesi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Wulan. Saya kembalikan kepada